Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7, di mana latihan 1 kita bersama bahas tentang keberhasilan dan perkembangan Islam di Madinah menimbulkan rasa iri kaum kafir Quraisy, maka timbul perang yang disebut Perang Badar. Ingat. Yang kedua, Perang Uhud terjadi pada tahun 625 Masehi. Paman Nabi Muhammad SAW yang gugur dalam Perang Uhud adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Nomor 4, sambutan penduduk Yatsrib. Sambutan penduduk Yatsrib terhadap kedatangan Nabi Muhammad SAW itu disambut dengan sukacita atau bahagia. 5, dua suku yang dahulunya selalu bertengkar kini bersatu dan rela berjuang demi syiar Islam adalah suku Aus dan Khazraj. Nomor 6, perang yang pertama kali terjadi antara kaum muslimin Madinah dan kaum kafir Quraisy. Kafir Quraisy adalah perang Badar. Dalam perang Badar, kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. 8, dalam perang Badar umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. 9, salah satu sebab terjadinya perang Badar adalah ketegangan setelah terjadi jual beli antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Selama penyebaran agama Islam di Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengalami beberapa peperangan. Salah satu peperangan umat Islam mengalami kekalahan adalah Perang Uhud. 11, sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengusulkan pembuatan parit dalam Perang Khandaq adalah Salman Al-Farisi. 12, penyebab Perang Uhud adalah balas dendam kafir Quraisy. Itu terjadinya perang Uhud. Ketika pengaruh Nabi Muhammad SAW mulai berkembang pesat, kaum Yahudi dan kaum Quraisy bergabung untuk memerangi umat Islam. Perang tersebut dikenal dengan nama Perang Khandaq. Perang Khandaq juga disebut Perang Ahzab. Perang Ahzab atau Perang Khandaq. 14, 10.000 pasukan dikerahkan oleh orang-orang Quraisy kafir Quraisy dalam Perang Khandaq. Perang Khandaq kaum kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Pada tahun 6 Hijriah atau berketepatan 628 Masehi, pada bulan haji kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW berkeinginan melaksanakan ibadah haji. Perjalanan Nabi Muhammad SAW itu diikuti oleh 1.400 orang jamaah.
Perang Tabuk terjadi antara kaum muslimin dan bangsa Romawi pada tahun 9 Hijriah. Haji Wada dilaksanakan oleh Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah. Hajatul Wada adalah haji perpisahan. Haji disebut Hajatul Wada. Haji Wada adalah dilaksanakan Rasulullah SAW yang terakhir disebut Hajatul Wada, artinya haji perpisahan. 19 pada tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Sedangkan 9-nya yaitu disebut hari Arafah. Nomor 20, Rasulullah SAW meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11. Nomor 21, sebelum memulai Haji Wada berarti haji yang terakhir tahun 11 Hijriah. Tadi ada nomor 17 yaitu ralat yang betul tahun 11 Hijriah, meninggalnya Rasulullah SAW 12 Rabiul Awal. Nomor 21, sebelum memulai dakwahnya Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang terpuji atau yang berakhlakul karimah. 22, Rasulullah SAW memiliki sifat fatonah. Fatonah ini yang artinya cerdas atau pintar atau cerdik. Misi 23, misi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan tauhid. Ingat, ingin sejahtera berarti harus berdasarkan tauhid. 24, yang termasuk misi Nabi Muhammad SAW dakwah pada zaman jahiliyah untuk apa? Menyebarkan agama Islam, yaitu misinya sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai pembawa kedamaian, juga sebagai kemajuan masyarakat. Itulah misi agama Islam. Setelah masuk Islam akan membawa kemajuan masyarakat, juga sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai pembawa kedamaian di dalam masyarakat. 25, sebelum Islam datang, masyarakat Mekah hidup dalam kondisi yang jauh dari nilai-nilai kebenaran, baik dari segi moral maupun akidah. Kondisi ini disebut dengan istilah masyarakat jahiliyah. Jadi pada waktu itu juga banyak orang yang pandai dalam syair tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak orang yang kaya berdagang tapi tidak mempunyai dua aspek ini yang disebut aspek akidah dan tingkah laku atau akhlak yang disebut zaman jahiliyah. Demikianlah untuk
perjumpaan kami dalam kesempatan ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.